Pemirsa, kebakaran menghanguskan pasar Taman Puring pada Senin 28 Juli lalu. Akibatnya lebih dari 500 kios di dalam pasar yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini ludes dengan nilai kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Meski tak seramai dulu lagi, pasar Taman Puring tetap punya tempat di hati masyarakat, khususnya bagi warga ibu kota. Pasar Taman Puring sendiri merupakan salah satu pasar tradisional legendaris di ibu kota. Awalnya, kawasan ini merupakan pangkalan oplet dan tempat mangkalnya para pedagang pikulan. Namun sejak era 1960-an, taman ini mulai dipadati pedagang kaki lima yang menjual barang-barang bekas seperti sepatu, alat elektronik, pakaian, hingga onderdil kendaraan. Seiring waktu, pasar Taman Puring tumbuh menjadi pusat perdagangan barang berbahan kulit seperti sepatu, tas, jaket, serta berbagai jenis pakaian. Reputasinya sebagai sentra belanja murah dan pusat barang bekas berkualitas menjadikannya tujuan favorit baik warga lokal maupun pembeli dari luar kota. Di tengah perkembangan zaman dan gempuran aplikasi belanja online, keberadaan pasar tradisional tetap memiliki tempat yang tak tergantikan. Pasar-pasar ini tak hanya sebatas jadi tempat transaksi jual beli, namun menyimpan jejak sejarah panjang kehidupan masyarakat. Bahkan beberapa di antaranya telah berdiri sejak ratusan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Berikut deretan pasar tradisional tertua di dunia yang menjadi saksi perjalanan waktu sekaligus warisan budaya yang patut dilestarikan. Salah satunya adalah Pasar Senen. Pasaran terletak di Jakarta Pusat ini telah lebih dari 292 tahun menjadi penggerak ekonomi di wilayah ibu kota. Sejarah mencatat, pasar ini tak lepas dari pengaruh tuan tanah kaya asal Belanda bernama Justinus Vink yang merintis pasar ini pada tahun 1733. Pasar ini pun menjadi pasar pertama yang menerapkan sistem jual beli dengan menggunakan alat tukar uang. Kawasan Pasar Senen kemudian didominasi oleh pedagang Tionghoa yang berdagang setiap hari Senin. Saat itu banyak yang menyebut pasar ini sebagai Pasar Snes yang merupakan julukan orang Belanda terhadap warga Tionghoa. Tapi sejak tahun 1766, pasar yang awalnya hanya ramai di hari Senin, akhirnya dibuka setiap hari dan berkembang menjadi pusat ekonomi dan hiburan. Di era kemerdekaan, Pasar Senen juga sempat menjadi tempat favorit berkumpulnya intelektual muda dan para pejuang bawah tanah Stovia atau Sekolah Pendidikan Dr. Hindia. Sejumlah pemimpin pergerakan seperti Hairul Saleh, Adam Malik, bahkan Soekarno dan Muhammad Hatta kerap menggelar pertemuan di kawasan ini. Ketenaran Pasar Senen semakin naik daun kala Gubernur Ali Sadikin mencanangkan pembangunan proyek Senen pada tahun 1960. Kini Pasar Senen menjadi salah satu tempat berburu baju bekas atau thrifting yang digemari masyarakat. Berikutnya adalah Pasar Ponte Vecchio di kota Florence, Italia. Pasar sekaligus jembatan paling ikonik ini dibangun pertama kali pada masa Romawi kuno dan dibangun ulang pada tahun 1345 setelah mengalami beberapa kali kerusakan karena banjir. Jembatan ini awalnya menjadi tempat berjualan para pedagang daging, ikan, dan pengrajin kulit. Namun karena dianggap mengganggu estetika kota dan menimbulkan bau tak sedap, pada tahun 1593, para pedagang ini digantikan oleh para perajin emas dan perhiasan. Sejak saat itulah, Ponte Vecchio tumbuh menjadi destinasi wisata dan pusat perhiasan mewah. Kini Pasar Ponte Vecchio menjadi salah satu tempat paling ikonik dan ramai dikunjungi wisatawan. Meski dikenal sebagai kawasan belanja mewah, pasar ini memancarkan nuansa vintage dan romantis khas Florence. Arsitektur kuno dan pemandangan Sungai Arno membuat Pasar Ponte Vecchio menjadi salah satu spot paling fotogenik di Italia. Dari Italia, kita beralih ke Turki. Tepatnya di Istanbul, kita bisa menemukan Pasar Grand Bazaar. Pasar ini bukan hanya sekedar tempat berbelanja, tapi simbol budaya yang memikat pengunjung dari seluruh dunia. Pasar ini didirikan pada tahun 1455 oleh Sultan Mehmed II. Grand Bazaar mulai mengalami perluasan besar pada abad ke-16, terutama saat berada di bawah pengaruh Sultan Sulaiman Agung. Tak hanya tempat jual beli, pasar ini juga dilengkapi masjid,
pemandian, bank, dan juga gudang. Selama berabad-abad, Grand Bazaar menjadi pusat perdagangan, kerajinan tangan, dan keuangan paling vital di Mediterania dan Timur Dekat. Dapuk menjadi pasar indoor terbesar di dunia. Pasar ini kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting dengan lebih dari 4.000 toko. Grand Bazaar sendiri memiliki luas mencapai lebih dari 50.000 meter persegi. Lorong-lorongnya berliku dengan toko-toko yang menjual segala jenis barang, mulai dari perhiasan, keramik, karpet, rempah-rempah, hingga tekstil khas Turki. Pasar tradisional tertua di dunia berikutnya adalah Pasar Leadenhall. Berada di jantung kawasan finansial London, Inggris, pasar ini telah berdiri sejak zaman Kekaisaran Romawi. Sebelumnya merupakan kawasan basilika untuk pengadilan dan pertemuan umum, namun pada abad ke-14, bangunan ini berkembang menjadi pusat perdagangan unggas dan daging. Pada tahun 1449, wali kota London saat itu membeli sebagian bangunan dan menyerahkannya ke kota, yang menjadikan Leadenhall sebagai pusat perdagangan pangan terbesar di London, terutama untuk daging, ikan, dan keju. Pada tahun 1881, pasar ini mengalami renovasi besar. Desain arsitektur bergaya Victoria menjadikan pasar ini tak hanya sebagai tempat belanja, tapi juga destinasi wisata arsitektur yang indah. Pasar ini juga pernah menjadi lokasi syuting dan film Harry Potter and the Philosopher's Stone, tepatnya sebagai lokasi tempat Harry berbelanja kebutuhan sekolah sihir. Kini Leadenhall berkembang menjadi pasar modern premium yang dipenuhi toko-toko pakaian, keju dan daging, kafe, restoran, serta bar. Seperti halnya Leadenhall, pasar Khan el-Khalili juga menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara di Kairo, Mesir. Sebagai salah satu pasar tertua dan paling terkenal di Timur Tengah, pasar ini bukan sekedar pusat perbelanjaan, namun menjadi jantung budaya dan sejarah kota Kairo. Pembangunan dilakukan pada tahun 1382 oleh Emir Jaharax el-Khalili, seorang bangsawan Mamluk. Dibangun di atas bekas makam Fatimiyah, awalnya pasar ini merupakan tempat singgah pedagang dan unta, namun kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai karena letaknya strategis. Selama lebih dari 600 tahun, Khan el-Khalili menjadi titik temu penting dalam jalur perdagangan internasional, di mana barang-barang dari Afrika, Timur Tengah, dan bahkan Asia dan Eropa bertukar di sini. Kini Khan el-Khalili tetap ramai dan menjadi daya tarik wisata utama di Kairo. Pasar ini menyediakan beragam barang, mulai dari perhiasan emas dan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, lampu tradisional, pakaian, parfum, hingga souvenir khas Mesir. Pasar tradisional La Boqueria merupakan destinasi wajib wisatawan yang datang ke Barcelona, Spanyol. Pasar ini terletak di kawasan La Rambla, jalanan paling terkenal di Barcelona. Pasar bernama lengkap Mercat Sant Josep